Hai hai hai. Hai 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 yang biasa weekly review itu lagi stop dulu Om. Ya. Jadi selamat datang di program barunya Bingasm yaitu podcast Kopi Specialty. Jadi kalau disingkat ini adalah PKS. Dan di konten ini tentunya kita akan membahas banyak banget yang mau dibahas Om. Ada alat kopi yang tentunya baru-baru bisa, kopi baru juga bisa, mitos atau fakta itu juga boleh, gosip juga boleh sih Om. Boleh. Dan tentunya perkenalkan sebagai host gua Ardi. Gua ini adalah Indonesian Brewers tahun 2020. Udah expired sih. Dan gue juga sebagai manajer kopinya Bingasm. Dan untuk tektokan lebih banyaknya di acara ini, itu gue bersama Andrew. Boleh diperkenalkan Om? Gue Andrew, gue adalah certified judge untuk Indonesia Brewers Cup. Sampai kapan ya license? Masih banyak, masih panjang lah license. Masih panjang ya? Masih panjang. Udah kayak bajak mobil, masih panjang. Ya, perpanjang terus. Oke Om, jadi di podcast yang pertama ini temanya tuh sebenarnya waktu itu Ardi pernah angkat di Instagramnya Bingasm untuk mitos fakta. Cuma pastinya teman-teman itu pernah lihat kalau di kompetisi kopi itu banyak banget yang dimana pada saat menyeduh kopi itu wadahnya langsung gelas kopinya gitu. Itu mau di kompetisi nasional ataupun dunia, tentunya pasti teman-teman pernah lihat yang kayak gitu. Ada ya? Ada. Dan yang terakhir juga Carlos Medina, dia Brewers, dia menggunakan servernya itu langsung gelasnya untuk yang disajikan. Gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya nih Om, meja masih kosong nih. Kali kita podcast gak minum Om. Aus banget nih. Tasya, boleh kali. Nah, ini nih. Ngopi. Terima kasih. Wih, irit yang sekarang ya. Yang ini mah enak. Nah, ini. Yang nyeduhnya jago nih. Yoi. Yang nyeduhnya jago nih kalau ini nih. Yang milih gelas juga jago. Terus kenapa tadi? Oh iya, lanjutin ya. Terkesima sama aroma kopinya nih. Ini enak. Oke, jadi karena itu banyak banget ya kan di perlombaan, banyak yang menggunakan wadahnya itu adalah langsung gelas untuk disajikan. Akhirnya di Instagram Bingasm tuh Ardi pernah bikin kayak bukan memang benar ya, tapi kurang lebih tuh kayak gini tulisannya. Ketika menyeduh menggunakan wadahnya itu adalah gelas untuk disajikan, itu bisa meningkatkan intensitas flavor. Nah, berarti dari hal tersebut kita bedah satu nih Om. Tapi Om sendiri pernah punya pengalaman untuk? Nggak, gue tanya dulu. Itu kebanyakan yang jawab mitos apa fakta? Kebanyakan yang jawab, aduh Ardi lupa lagi komen aja, itu mitos atau fakta ya? Tapi saya ingat Ardi sih itu kayaknya mitos deh. Mitos. Oh, kebanyakan jawabnya mitos. Kebanyakan mitos. Nah, masuk Om Andrew pernah punya pengalaman nggak kalau untuk menyeduh kopi tuh untuk wadahnya langsung gelas untuk disajikan? Pernah punya pengalaman nggak? Kalau buat nyeduh secara pribadi, ngulik gitu ya. Itu gue memang nggak pernah langsung ke gelas, nggak pernah, belum pernah gitu. Tapi beberapa kali gue memang melihat di kompetisi ada yang pakai ya. Kompetisi gitu ya? ada yang pakai. Cuma kalau nasional Ardi lupa siapa. Sama, gue juga lupa. Gitu. Tapi kayaknya ya memang sempet lihat lah gitu. Cuma gue sempat nyobain apa enggak seduhannya gue juga lupa sih. Lupa. Gitu. Kalau Ardi sih kebetulan pernah, tapi belum yang terlalu jauh banget untuk eksplornya seperti apa. Nyeduh langsung ke gelas itu kalau Ardi supaya lebih cepat aja sih di rumah.
Oh, di rumah. Iya, di rumah. Supaya lebih cepat aja dan nggak terlalu banyak nyuci. Cuma kalau secara explore gimana, belum terlalu jauh. Oke. Nah, kali ini kita bahas dulu nih Om. Salah satu. Kira-kira kalau memang menyeduhnya itu langsung dari langsung ke gelas untuk yang disajikan. Kira-kira kriteria beans itu sangat berpengaruh nggak antara beda proses natural, wash ataupun honey? Ya mungkin sepemikirannya Om lah. Ketika itu nyeduhnya langsung ke gelas. Ngaruh. Karena kan ini ada 2 faktor ya. Dua faktor yang sebenarnya 3 lah. Pertama itu pasti alat seduhnya, yang kedua beansnya, yang ketiga gelasnya. Oke. Ya kan. Nah sekarang kita akan bahas tentang beansnya kan. Beansnya. Beans kan sekarang tuh banyak banget ya. Betul. Full wash, semi wash, anaerobik, laktik, bla 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 segala macam dengan keunikan karakter masing-masing. Oke. Gitu. Pasti yang pertama kalau dari beans ya kita harus tahu beans itu karakternya kayak gimana. Maksudnya kopinya itu karakternya seperti apa sih? Gitu loh. Apakah dia lebih fruity, ataukah dia memang balance, atau dia punya mouthfeel yang bagus dengan aftertaste yang sweet, yang kayak gitu-gitu. Itu kita harus tahu dulu beans itu punya karakter kayak gimana. Oke. Dari beans itu ya pasti experience kita minum dan goalsnya tuh kemana kita udah tahu gitu loh. Jadi kalau dibilang ngaruh gak sih beans? Ya ngaruh gitu loh. Ada pengaruhnya juga. Ada gitu. pengaruhnya ya. Ada. Ya mungkin kan kurang lebih kalau teman-teman di rumah udah pada tahu yang kalau karakternya proses natural ya pasti rasanya lebih fruity gitu kan. Kalau yang prosesnya wash ya dia yang clean, gitu, lebih floral gitu. Kalau mau yang tengah-tengah ya ambil proses honey gitu kan. Jadi mau dapetin kurang lebih rasa yang wash sama natural gitu. Menarik. Tapi untuk drippernya juga pasti akan berpengaruh nggak sih? Iya dong. Drippernya berpengaruh ya. Karena kan ya tergantung kalau misalkan beda gelas nih, ya ada yang muat, ada yang enggak kan? Nah, ada yang miring, ada yang enggak. Nah, kalau segini agak susah juga ya pakai gelas ini. Untuk langsung seduh ya. Iya. Atau terbatas pasti dose lu juga nggak bisa yang terlalu tinggi. Nah ini tadi kayaknya, ini yang nyeduh Cem nih. Kohiro. Dia tadi nyeduh pakai SD1, Suprema Instrument. Berarti nyemplung banget nih ke dalam ya. Karena ini kan gelasnya pendek banget nih. Terus langsung ke gelas. Ya udahlah. Tenggelam ya? Iya, kan itu urusan dia. Oh kan iya dia juga sih. Kenapa kita bahas gimana cara dia nyeduh gitu loh. Iya kan dari alatnya dulu. Iya. Dari alat ya. Ini berarti nyemplung banget nih. Tapi lu jelas kan tadi soal beansnya? Jelas ya? Jelas dong. Kan tadi artinya ngejelasin juga dikit ya. Iya. Maaf. Iya. Gitu. Terus gimana? Nah, ini pakai Suprema. Terus minumnya pakai gelas ini. Berarti tapi ini gue tahu nih, ini kopinya pasti longboard nih. Ya. Longboard nih kayaknya nih. Emang kalau kita ngopi... Ya kalau ini sih enak. Nah, ini tuh kurangnya tuh, Om. Karena mungkin si drippernya nyemplung. Jadi ampasnya yang penting longboard. Yang penting longboard ya. Emang kalau ngopi di acaranya Bin Gesem itu emang kopinya itu bukan kaleng-kaleng ini. Ya. Teman-teman mau kirimin kopi gitu. Teman-teman kalau mau kirimin kopi juga boleh nanti untuk kita seduh. Iya, meja kosong nih meja. Meja kosong nih gitu kan. Nah, jadi berarti kan ini mungkin ya kalau misalkan pakai Kalita karena dia mungkin agak di atas. Ya, kalau Kalita kan jadi, pasti ini di atas ya. Bubuk kopinya yang masih ada di filter kopinya tuh nggak akan kerendam gitu. Ya berarti alat ngaruh juga. Alat sih kayaknya ngaruh sih ini dripper sih. Karena kalau misalkan dia tenggelam berarti kan akan nambahin volume. Nah berarti volumenya jadi makin nggak bisa banyak. Benar. Iya. Gitu. Terutama tapi kalau kayak SD1. SD1 ya. Yang SD1 nyemplung banget tuh dia. Ya. Nah Om sendiri kalau misalnya sukanya pakai dripper apa? Gue. Kalau gue sebenarnya defaultnya itu yang biasa
ibaratnya kayak settingan default nih polosan gitu ya, itu pasti V60. V60 dulu, dari situ gue pakai resep default gue juga. Nah dari situ kayak ternyata karakter kopinya kayak gini nih, gue mau enhance yang karakter apa gitu loh. Dari V60 itu kayak wah agak ribet ya kalau langsung turun gitu loh. Gimana gue pengen agak tebel dikit nih, pakai flat bottom dikit. Kadang-kadang kalau flat bottom tuh gue pakai alat yang jarang dipakai tapi buat gue itu unik, itu December Dripper. December Mountain ya. Mountain kadang-kadang, tapi gue banyak December karena gue biasanya nyoba tuh kayak pour over biasa, tapi gue mau campur immerse dulu, nanti baru pour over yang kayak gitu. Ya mostly ya V60, December sama SD1. SD1 kan biar high extraction yang kayak gitu-gitu loh. Gitu, itu default gue lah 3 itu. Nah berarti sebenarnya kalau untuk nyeduh langsung ke gelas, ya sebenarnya mau wadah apapun ya, berarti karakter beans harus tahu. Harus tahu kurang lebih. Dripper itu juga sama, harus tahu ya plus minusnya ketika menggunakan dripper tersebut. Betul. Gitu. Kayak Om Andrew tadi dia lebih suka pakai kalau defaultnya V60, tapi kalau mau yang aneh-aneh flat bottomnya ya December Dripper atau Mountain. Gitu. Kalau RD ya apa aja lah. Enggak. Jago soalnya. Enggak. Kadang tuh ya dripper emang apa aja karena memang harus coba supaya bisa memberikan insight baru. Oh gitu. Iya dong. Walkur gitu. Enggak. Nah, oke. Nah, tadi kopi udah secara karakter. Dripper udah. Nah, sekarang gelas nih, Om. Nah, ini kan udah kurang lebih kayak tadi beansnya kayaknya longboard nih. Udah pasti nih longboard. Dripper si si SD1. SD1. Nah, terus gelasnya nih, ini gelasnya origami. Nah, sebenarnya bentuk gelas tuh mempengaruhi nggak sih, Om? Atau emang karena gelasnya mahal aja, jadi bisa enak? Pengaruh dong. Gelas juga pengaruh. Bentuknya? Gelas juga pengaruh. Iya. Bentuknya? Oke. Coba, ada nggak macam-macam gelas di sini? Ada sih. Coba Tasya, tolong dong bawain gelas. Minta tolong ya. Minta tolong. Banyak banget. Mohon maaf, ini jualan gelas apa gimana ya? Iya banyak ya. Wait, jangan marah-marah Tasya. Kenapa kagetnya bareng? Emang kagetan. Ini salah satu bentuk gelas. Maksudnya mungkin bahan kali ya. Oh ya. Bahan. Emang Bahan tim juga. kreatif, sangat kreatif sih, Om. Ya. Bahan juga ya. Ini bentuk gelas pastinya akan beda rasa tadi. Gue nggak bisa ngomong beda rasa, tapi kayak experience kita waktu minum tuh pasti berbeda. Gitu. Kalau beda rasa kan lo bilang kayak, nanti beda rasa orang tuh bisa bilang kayak, di sini slightly citric, di sini malah melic gitu. Itu kan beda rasa. Gitu kan. Tapi yang gue lebih tekankan itu di sini adalah bahan, warna sama shape gelas juga bisa mempengaruhi experience kita waktu minum kopi. Gitu. Jadi bentuk itu adalah experience. Experience kalau buat gue. Gitu loh. Nah kalau bahan kopi, bahan kopi ya green bean lah. Bahan gelas, maksudnya bahan gelas. Nah ini kan di sini ada gelas kaca, ada ini keramik, ini ada stainless. Ya, nah kalau bahan sih sebenarnya akan mempengaruhi kemana tuh? ke tangan ya. Panas apa enggak? Awalnya gitu kan. Oh iya sih, tadi pas kalau ini nyeduhnya langsung sini panas ya. Nah, ya kan. Ya. Kan kadang-kadang ada kalau yang ada penyerapan enak ya. Nah, nyerap panasnya baik, ada yang kurang baik, yang kayak gitu-gitu loh. Ini jadi ribet banget sih sebenarnya. Ribet banget ya. Tapi kalau gue sih lebih menyederhanakannya adalah dari shape aja sih. Dari ini bentuk. Dari shape sama mungkin ketebalan bahan. Bahan gelas gitu loh. Kalau kita yang tipis nih. Nah, biasanya kalau yang kayak gini nih cenderung tipis, terus nggak
nggak lebar juga. Dia biasa ngasih mouthfeel-nya nggak optimal, biasanya gitu ya. Oh biasanya. ya, ini sebagai juri juga nih. Biasanya pasti kan gitu peserta loh. lomba gelasnya aneh-aneh kan? Iya. Iya kan? Nah, jadi bukan ini aneh-aneh. sedikit Mereka ya, menyesuaikan. memberikan experience, Iya, memberikan gitu loh. experience. Kok aneh-aneh itu gimana sih? Soalnya saya aneh. Maaf. Gitu loh. Ya. Oke, ini berarti yang gelas tipis. Pokoknya ya kayak kalau ini kan gelas standar lah ya. Kita coba kayak yang shape kayak tulip gitu. Tulip kan atasnya dia menyempit. Menyempit berarti dengan gelas menyempit dan dia rada tinggi, berarti kan dia bisa memberikan experience aroma yang lebih baik. Oke. Ya kan? Karena dia akan fokus gitu kan, mengecil dan pas diminum dia akan masuk ke hidung kan. Jadi mungkin retronasalnya jadi lebih optimal, terus lo bisa ngerasain aromatik dari kopinya juga lebih optimal, yang kayak gitu-gitu loh. Ya. Nah itu tulip, dan biasanya tulip itu kan karena shape dia agak mengecil di atas, berarti volume yang kita minum kan biasanya nggak terlalu banyak. Nah mungkin mouthfeel-nya sugesti lo tidak, experience lo tidak akan terlalu round gitu loh. Sedangkan misalkan lo pakai gelas yang kayak gini. Aha. Nah, ini kan dia punya diameternya cukup besar. Yap. Nah, ketika lu minum, berarti kan pasti volume kopi yang masuk itu lebih banyak dibanding yang tulip kan. Nah, kopi yang masuk lebih banyak berarti lebih coating kan di mulut. Nah, mungkin experience lu akan merasakan kayak, oh ini akan lebih round, gitu loh. Ini lebih tebel lah istilahnya kayak gitu kan. Lebih round kayak gitu. Cuma buat gue ya it's about experience lo minum kopinya gitu loh. Gitu. Jadi bisa aja kopi yang sama kita tuang di gelas yang berbeda karakternya. Ya experience minum lo ya akan berbeda. Oh, ini bisa lebih bright ya. Di sini mouthfeel-nya lebih enak ya, yang kayak gitu-gitu loh. Lebih ke experience ya. Nah, kalau yang ini nih Om. Kalau ini sih biasanya mungkin apa nih? Yang lebih kayak orang bawa-bawa tumbler kali ya. Kan dalamannya banyak yang stainless gini kan? Ya banyak sih, banyak. Nah itu gimana tuh? Yang sering bawa tumbler di sini ada nggak? Gimana sih? Gue juga nggak ngerti sih minum cuma, dengan berbahan itu ya. Cuma kalau ini pasti kalau misalkan panas banget, istilahnya kopi baru jadi, terus nggak sabar mau nyeruput, pasti panas banget sih. Ya, iya, experience-nya nggak enak ya karena panas. Apalagi dari sini kan. Karena gini bisa rosetta gitu. Nggak rosetta gitu ya. Nggak, cuma ini maksudnya bukan bentuk material bahannya gitu. Dan aroma stainless-nya pasti akan mengganggu si aroma kopi sih. Emang kalau di tumbler masih kayak gitu ya? Beberapa masih. Beberapa. Cuma kalau misalkan ada yang lebih bagus, boleh masuk juga untuk kita coba. Gitu, kita uji. Masuk terus. Bentuk gelas juga boleh. Gitu. Ini gimana? Lucu ya? Mantap lucu sih. Mantap ya. Nah, kalau yang ini berarti gimana nih? Secara resultnya nih, dia menyeduh langsung ke gelasnya. Dan menggunakan nih gelas, ini origami. Tapi ya kalau dilihat kan ini shape-nya tulip ya? Iya, tapi kan ya memang agak kecil, jadi lu memang bisa lebih ngerasain aromatik kopinya. Juga diimbangi dengan ternyata volumenya juga nggak terlalu dikit gitu loh. Jadi lu coating di mulut, volume kopi yang masuk juga kayak mouthfeel-nya cukup enak kan gitu loh. Ya walaupun mungkin nggak sebanyak yang gelas yang kayak gini gitu loh, ya kan? Tapi kan cukup oke gitu loh. Ini kayaknya bisa serbaguna ini gelas. Iya, bisa jadi decanter, bisa jadi apa namanya? Kalau decanter agak susah ya. Agak susah, makanya kayaknya pakai dos-dos yang kecil sih. Itu. Kalau gue di Society sendiri kan defaultnya memang gelas apa tuh? Tulip. Itu tulip gelas kayak gini nih, bening. Gitu. Jadi memang ya pengalaman minumnya nggak pernah dapat mouthfeel yang wow gitu. Ya oke aja gitu loh. Nice. Oke, jadi Ardi rekap sedikit karena kita udah nyampe ketiga pembahasan. Berarti kalau dari kopi sebenarnya ya teman-teman tuh udah harus tahu banget dari proses, dalam arti mungkin nggak usah proses ya.
karakter dari kopi tersebut, mau itu yang fruity, floral atau body. Nah, nanti dari situ dripper ya paling penting adalah dia suka dengan dripper tersebut. Karena kalau udah suka pasti nyeduhnya enak. Oh gitu. Oh iya. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Iya. Tapi itu sangat mempengaruhi. Nah, berarti dari dripper aja kalian udah tahu banget kurang lebih yang dihasilkan tuh seduanya akan seperti apa. Karena beda tangan juga pasti ataupun beda rasio itu akan beda lagi. Cuma yang paling penting kalian udah tahu karakter dari drippernya. Nah, terus yang terakhir gelas. Nah, kalau gelas ya kayak yang tadi udah dijelasin sama Om Andrew. Yang dimana bentuk A bisa apa, bentuk B bisa apa. Jadi sebenarnya itu bukan beda rasa, melainkan experience yang berbeda. Experience yang berbeda pada saat menikmati kopinya. Tapi kalau misalkan langsung ke wadah gelas, itu beneran mitos atau fakta ya enggak? Ketika bisa memang sebutannya meningkatkan intensitas flavors. Itu mitos atau fakta? Menurut Om Andrew? Mitos. Mitos? Mitos. Oke. Mitos, guys. Menurut lo? Kalau meningkatkan intensitas flavor, kalau misalkan nyeduhnya langsung, bisa jadi iya. Dalam arti bisa jadi fakta, bisa jadi... Nggak mau, pilih. Enggak, ntar dulu. Pilih. Yang paling penting untuk bisa menjadi fakta adalah ketika kalian udah tahu 3 tipe tadi. Oh iya. Gitu. Semuanya udah sesuai, itu pasti akan bisa meningkatkan intensitas flavor. Tapi kalau kalian nggak tahu, pasti itu akan bisa kalian bilang mitos. Oh, jadi gua nggak tahu. Ya kan Om tadi belum pernah coba. Ardi udah pernah coba tapi belum explore jauh. Tapi setelah dengar penjelasan dari Om Andrew, ternyata itu bisa jadi fakta. Gitu. Ya bisa, ya. Ya mitos tetap. Hah? Mitos. Mitos ya? Iya. Oke, jadi menurut Om Andrew itu adalah mitos. Tapi menurut gue fakta. Mitos. Jadi fakta Om. Iya. Jadi teman-teman buat yang udah mungkin pernah mencobanya di rumah, silakan tulis di kolom komentar YouTube channelnya Bingasm khusus episode ini. Kulik, terus komen. Nah, komennya mitos atau fakta. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa ngasih sebuah penjelasan, itu bagus banget buat teman-teman yang lain. Oh gitu? Iya dong. Oh iya. Oke. Berarti kan ketahuan banget kita nggak expert. Nggak. Om Andrew mitos, gue fakta. Dan sekian obrolan podcast untuk yang pertama kali ini. Satu lagi. Apa? Kalau ada yang punya usul buat mau bahas apa sih? Next-nya boleh. Ya? Itu juga boleh. Jangan yang gampang-gampang, yang susah. Yang susah itu. Yang susah. Ya kan? Rambut depan gue udah botak guys. Nah gitu. Yang susah gitu. Dan pokoknya tetap pantau aja. Updatean dari channel YouTube ya Bingasm Official. Untuk podcast itu pasti ada gue sama Om Andrew. Tapi kalau mau suruh ada bintang tamu boleh juga. Pokoknya tulis aja di komen. Tulis di komen. Oke? See you guys. See you Om Andrew.